Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda zaman now. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Ketika saya masih menjadi petugas lapangan dari kegiatan survei sosial ekonomi nasional yang diadakan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik, biasanya yang pertama kali saya lakukan ketika sudah mendapatkan salah satu sampel dari survei sosial ekonomi nasional tersebut adalah saya langsung masuk ke bagian di mana ada bagian mengenai keterangan demografi. Yang di sana, di bagian keterangan demografi itu yang saya lakukan adalah menanyakan siapa saja yang ada di dalam bangunan tersebut, yang dalam satu rumah tangga tersebut, yang ada di dalam rumah. Artinya saya memastikan dulu siapa saja yang ada di dalam rumah. Kenapa harus demikian? Karena untuk orang tua yang mempunyai anak yang tidak tinggal di dalam rumah tersebut, bisa jadi anaknya kuliah, bisa jadi anaknya sekolah di pesantren, atau bisa jadi anaknya sudah bekerja dan tinggal di luar kota. Biasanya anak-anak ini ketika kita tidak jeli menanyakannya di awal, orang tua ini tadi akan tetap mengatakan bahwa anak tersebut tinggal di dalam rumah tersebut atau bangunan tersebut. Jadi ketika datang di awal, yang perlu saya pastikan terlebih dahulu adalah siapa saja yang ada di dalam rumah atau bangunan tersebut. Kenapa ini penting? Ketika ini sudah fix nama-nama yang ada di dalam rumah atau bangunan tersebut, maka isian ke belakang itu insya Allah tidak akan banyak perbaikan. Karena dari awal kita sudah mengetahui bahwa dalam rumah tersebut ada berapa orang. Kenapa? Karena berapa orang yang ada dalam rumah tersebut akan mempengaruhi berapa baris yang harus kita isi. Jangan sampai ketika kita sudah menuliskan semuanya, ternyata di tengah perjalanan kita mendata, si ibu atau si bapak mengatakan, oh si anak saya ini di kota ini lagi kuliah. Oh si anak saya di asrama, di sana lagi sekolah pesantren. Oh katanya anak saya adanya di kota lain lagi kerja dan pulang sebulan sekali. Nah, kondisi anak-anak yang seperti ini tidak masuk dalam anggota rumah tangga dari atau rumah tangga tersebut. Lalu poin penting dari blok 4 keterangan demografi dokumen survei sosial ekonomi nasional 2023 ini adalah bagaimana cara kita mengurutkan anggota rumah tangga yang ada dalam bangunan tersebut sesuai dengan aturan dari pengolahan. Kenapa? Karena untuk penulisan di blok 4 di rincian 402 ini yang harus kita tuliskan adalah yang pertama adalah kepala rumah tangganya. Bisa jadi si bapaknya atau si ibunya ketika si bapaknya sudah tidak ada. Nah, siapa kepala rumah tangga di dalam rumah tersebut atau bangunan tersebut? Kepala rumah tangga biasanya akan diikuti oleh istrinya. Istrinya sudah fix, berarti istrinya di bagian baris kedua. Di baris ketiga yang sering kita keliru adalah ketika ada di dalam bangunan tersebut anak yang sudah menikah dan anak yang belum menikah, urutannya secara rule pengolahannya harus kita tulis terlebih dahulu adalah anak yang belum menikah. Anak yang belum menikah dengan umur yang paling tua terlebih dahulu. Misalkan di dalam suatu bangunan ada anak yang belum menikah, si A. Si A umurnya 19 tahun. Lalu ada si B umurnya 23 tahun. Lalu ada si C umurnya 25 tahun. Di kondisi rumah tangga tersebut, baris pertama adalah kepala rumah tangga, baris kedua adalah istri kepala rumah tangga, dan baris ketiga adalah anak yang berumur 25 tahun tadi. Lalu baris keempat adalah anak yang berumur 23 tahun tadi. Dan baris ke-5 adalah anak yang berumur 19 tahun tadi. Dan ketika ternyata ceritanya di dalam rumah tersebut ada anaknya juga sudah menikah beserta istrinya dan juga anaknya atau cucu dari kepala rumah tangga, maka anaknya dari kepala rumah tangga tadi kita anggaplah si D. Si D ini kita tulis di baris ke-6 walaupun si D itu umurnya sudah 40 tahun.
Jadi kita mengurutkannya berdasarkan keluarga. Setelah si D kita uruskan di baris ke-6, itu diikuti dengan istrinya di baris ke-7, lalu anaknya dari si D atau cucu dari kepala rumah tangga yang kita data di baris ke-8. Karena kenapa? Ketika kita menuliskan misalnya si D terlebih dahulu di baris ke-3, maka rule pengolahannya akan error dan itu akan mengalami perombakan besar-besaran ketika dokumen tersebut sudah di-entry. Setelah kita peroleh nama-nama yang ada di dalam bangunan tersebut, siapa saja yang tinggal di dalam rumah yang kita sedang data, maka pertanyaan selanjutnya kita teruskan seperti biasa di rincian 403 sampai dengan 408. Nah, yang kadang lupa adalah teman-teman petugas lapangan itu menanyakan mengenai rincian 409, di mana rincian 409 adalah rincian mengenai kapan pertama kali melangsungkan perkawinan pertama. Ini pertanyaan yang sering dilewatkan oleh petugas. Setelah melakukan interaksi kita ketika menanyakan pertanyaan di blok 4, yang harus kita lakukan adalah mau tidak mau kita meminta dokumen dari keluarga tersebut, yaitu dokumen kartu keluarganya atau dokumen lain yang menunjukkan adanya NIK. Kita meminta bukan dalam artian kita bawa pulang, tapi kita salin saja di sana. Karena kenapa? Kadang ketika kita bawa pulang, nama-nama tersebut masih ada yang lewat. Jadi sebisa mungkin data NIK tersebut kita salin di rumah tersebut, karena kita sesuaikan dengan nama-nama yang sudah kita tulis di blok 4 tadi. Di blok 6 yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika di dalam rumah tersebut ada anggota rumah tangga yang berusia di bawah 5 tahun, artinya di rincian 603 dan 604 tidak usah diisi, diabaikan saja, karena rincian 603 dan 604 adalah untuk anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas. Tapi ketika ada balita tadi di bawah 5 tahun dan ternyata dia itu masih melaksanakan atau mengikuti kegiatan seperti kegiatan anak-anak di prasekolah atau PAUD atau TK, nah di rincian itu kita harus isi di bagian 605 sampai dengan 609 mengenai anggota rumah tangga yang berusia 0 sampai 10 tahun untuk 605 dan 606. Salah satu trik untuk mendata di bagian blok 6 mengenai pendidikan anggota rumah tangga yang ada di dalam bangunan yang kita sedang data adalah kita menuliskan cepat. Menuliskan cepat dalam artian ketika kita pertanyaannya itu sudah masuk ke namanya yang jenjang pendidikan, kita tanyakan saja untuk kepala rumah tangga dan istri yang sudah tidak bersekolah lagi, dulu bapak sama ibunya sekolah, tamat sekolah apa? Cukup segitu, kita tulis taman SD, taman SMP, atau sampai kelas 2 SMP, atau sampai ke kelas 2 SMA. Nah, untuk anak-anak yang sedang sekolah, kita tuliskan saja kelas 2 SD, kelas 3 SD. Nah, itu gunanya nanti kita tidak perlu banyak bertanya, tapi mungkin akan agak sedikit berpikir ketika kita mengedit dokumen. Tapi itu kita lakukan di rumah. Ketika kita mendata, cukup tuliskan saja keterangannya. Oh, dulu saya tamat sekolah SD. Oh, dulu saya kuliah sampai semester 2. Nah, itu tinggal kita tuliskan, nanti kita jabarkan sendiri ketika kita mengedit dokumen. Lalu bagian pertanyaan yang sering terlupakan oleh petugas pendata lapangan Survei Sosial Ekonomi Nasional adalah rincian 619, di mana rincian 619 ini harus terisi ketika di rumah tersebut ada anggota rumah tangga usia 5-24 tahun dan dia masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Dalam artian di 610-nya kode 2 atau 3, dia masih sekolah atau sudah tidak sekolah lagi. Ketika masih sekolah, pertanyaan di 619 ini ditanyakan di tahun ajaran 2021 atau 2022 dia sekolah enggak? Kalau sekolah kelas berapa? Kalau kelas berapa nanti ada di yang berikutnya itu ditanyakan lagi jenjang pendidikannya apa? Karena dapat kelas kita sudah dapat jenjang pendidikan. Tapi di rincian 619 sampai 621 ini sering terlewatkan oleh petugas dan ini juga akan error ketika tidak kita isi dan tidak kita pahami juga rule pengisiannya.